warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Siti Nadia dengan NIM 2202095020113 dan pada kesempatan ini saya akan memaparkan tentang kesehatan dan keselamatan kerja K3 dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi. K3 bukan hanya penting di sektor manufaktur tetapi juga di dunia teknologi di mana pekerja menghadapi risiko seperti postur kerja buruk, radiasi layar komputer, serta stres akibat tekanan kerja. Oleh karena itu, pemahaman mengenai sejarah, regulasi, serta penerapan K3 sangat penting untuk menciptakan lingkungan kerja yang lebih aman serta nyaman. Nah, pertama-tama saya akan membahas mengenai sejarah umum K3 dari dulu hingga sekarang, baik secara global dan khusus Indonesia. Jadi yang pertama itu ada abad ke-18 secara global, revolusi industri di Inggris membawa dampak besar bagi dunia kerja. Banyaknya kecelakaan kerja yang terjadi akibat kondisi kerja yang buruk seperti jam kerja yang panjang dan minimnya perlindungan pekerja pada saat itu, maka muncullah kesadaran akan pentingnya perlindungan pekerja yang menjadi awal dari perkembangan regulasi keselamatan kerja. Lalu dilanjut pada abad ke-19 secara global, negara-negara Eropa dan Amerika mulai menerapkan peraturan keselamatan kerja, seperti inspeksi dan pengawasan mulai diberlakukan untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi keselamatan. Nah, selanjutnya yang ketiga itu di tahun 1945 khususnya di Indonesia. Konstitusi Republik Indonesia pasal 27 ayat 2 menjamin hak warga negara untuk bekerja dengan imbalan yang adil dan layak, termasuk dalam aspek keselamatan kerja. Nah, yang keempat, tahun 1950-an hingga 1970-an di Indonesia, pemerintah mulai memasukkan peraturan keselamatan kerja dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. Dan dibentuk pula Komisi Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau KK3 untuk mengawasi implementasi dari K3 di Indonesia. Tahun 1970 pula lahirlah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja yang menjadi dasar hukum utama K3 di Indonesia hingga kini. Nah, yang terakhir yaitu tahun 2000-an hingga sekarang, baik secara global dan Indonesia, standar internasional K3 mulai diadopsi, termasuk sistem manajemen K3 atau SMK3. Kampanye dan program peningkatan kesadaran K3 diberlakukan untuk mengurangi angka kecelakaan kerja. Lalu ada organisasi internasional seperti WHO dan ILO berperan aktif dalam mendorong standar K3 secara global. Banyak negara termasuk Indonesia mulai menerapkan ISO 45001 sebagai standar sistem manajemen K3. Nah, untuk lebih memahami mengenai K3, ada contoh kasus K3 di Indonesia yang saya akan jelaskan berikut ini. Ada insiden kecelakaan di Bekasi Timur, seorang pekerja dengan inisial HRF tewas akibat tertimpa eskavator yang terguling saat proses pemindahan alat berat menggunakan truk kren 25 ton. Eskavator tiba-tiba terguling ke arah kanan dan menimpa korban yang berjarak sekitar 2 meter dari lokasi beban. Dari insiden ini, ada pun aturan yang dilanggar, yaitu aturan K3 yang dilanggar, yaitu UU Nomor 1 Tahun 1970, perusahaan tidak memenuhi kewajiban dalam menyediakan perlindungan kerja dan pengawasan alat berat. Lalu yang kedua, ada Permenaker Nomor 8 Tahun 2020, tidak melakukan analisis resiko terkait pemindahan alat berat ini. Yang ketiga ada pelanggaran SOP, kurangnya pengawasan dan perhitungan resiko saat pemindahan alat berat. Adapun upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah insiden ini terjadi yaitu melakukan analisis resiko sebelum memindahkan alat berat. Yang kedua, meningkatkan pelatihan keselamatan kerja bagi pekerja. Yang ketiga, pengawasan ketat saat alat operasional bekerja. Yang keempat, penerapan standar operation procedure atau SOP keselamatan yang lebih diperketat. Nah, selanjutnya penjelasan mengenai sejarah perkembangan K3 di bidang teknologi informasi dan komunikasi atau TIK. Yang pertama, era awal komputasi, 1950 hingga 1970-an belum ada perhatian khusus terhadap K3 dalam dunia teknologi informasi.
Masalah yang muncul padahal sudah sering, seperti radiasi monitor, gangguan mata, serta cedera akibat postur kerja yang buruk. Lalu pada 1980 hingga 1990-an, standarisasi keselamatan mulai diperkenalkan dengan konsep ergonomi dengan regulasi seperti OSHA yang menerapkan pedoman workstation yang lebih aman. Mulai ada kesadaran akan pentingnya kursi dan meja ergonomis, pencahayaan yang tepat, serta pengaturan posisi tubuh yang tepat saat bekerja dengan menggunakan komputer. Lalu pada tahun 2000-an, era internet dan digital, muncul tantangan baru seperti cyber fatigue, teknik sindrom, serta ketidakseimbangan antara kerja dan kehidupan pribadi. Beberapa regulasi mulai diperkenalkan, aturan tentang istirahat bekerja dan desain workstation yang lebih aman. Lalu, pada tahun 2010 hingga sekarang, revolusi industri 4.0 fokus mulai beralih ke ergonomi digital, kesehatan mental, keamanan data, serta sistem kerja remote WFH atau work from home. Organisasi dan perusahaan mulai menerapkan kebijakan work-life balance, yaitu antara kehidupan pekerjaan dan kehidupan pribadi, guna mengurangi stres dan kelelahan mental pekerja. Jadi sejarah untuk TIK sendiri, aturan mengenai TIK sendiri itu tidak sepesat perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Lalu ada contoh kasus K3 di bidang TIK, yaitu gangguan muskuloskeletal pada pekerja TI. Salah satu contoh kasus yang sering terjadi adalah gangguan muskuloskeletal atau WMSD pada pekerja TI akibat penggunaan komputer dalam jangka waktu yang panjang, postur kerja yang buruk, dan stres bekerja. Nah, dari insiden ini aturan yang dilanggar yaitu UU nomor 1 tahun 1970, tidak adanya perlindungan ergonomi bagi pekerja teknologi informasi. Lalu ada Permenaker nomor 5 tahun 2018, kurangnya pengelolaan resiko kesehatan akibat penggunaan komputer, dan SOP ergonomi, dan K3 tidak menerapkan postur kerja yang benar, penyesuaian meja dan kursi, serta manajemen waktu kerja. Lalu untuk upaya pencegahan dari insiden tersebut yaitu pengaturan postur dan ergonomi, sesuaikan tinggi layar kursi dan meja agar nyaman, istirahat terjadwal, terapkan aturan 20-20-20, setiap 20 menit istirahat, 20 detik lihat objek dan melihat objek 6 meter. Latihan regangan otot leher, punggung, dan pegelangan tangan secara rutin untuk pekerja teknologi informasi. Lalu ada manajemen stres untuk mengurangi beban kerja dan tingkat keseimbangan kerja hidup, dan kebijakan ergonomi di tempat kerja harus diterapkan dengan baik. Perusahaan perlu menerapkan regulasi K3 yang mendukung kesehatan pekerja teknologi informasi. Nah, sekian dari penjelasan saya. Kesehatan dan keselamatan kerja atau K3 khususnya dalam bidang TIK sangat penting untuk memastikan kesejahteraan pekerja serta meningkatkan produktivitas kerja. Dengan memahami dan menerapkan K3, kita dapat menciptakan lingkungan kerja yang lebih aman dan nyaman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.